Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ria Rahmanida, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah aplikasi pengolah basis data. Di sini saya Putri Aulia dengan NIM 17093032 ingin mempresentasikan hasil aplikasi Miss Access yang sudah saya buat untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah aplikasi pengolah basis data. Saya izin share screen. Oke, baik. Eh, di sini saya membuat dengan tema rapat, agenda rapat kantor secara mingguan. Nah, di sini tujuannya karena kalau misalnya rapat kantor itu suka bertabrakan antara agenda satu dengan agenda lainnya, di sini saya membuat aplikasi dalam Meet Access ini untuk mempermudah data rapat saat ada rapat mingguan dan juga di sini saya ada data rapat peserta juga dan notulen juga. Nah, di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang saya buat. Yang pertama itu ada tabel yang berisi rapat. Nah, di sini saya membuat tabel berisikan agenda-agenda rapat. Di sini saya buat dalam periode bulan Oktober tahun 2025 selama 5 minggu. Di sini ada tanggal rapat, tempat rapat, agenda rapat mengenai apa, dan rapat minggu keberapa. Lalu saya membuat tabel peserta rapat. Nah, karena dalam aplikasi yang saya gunakan ini masih berprogres, dan di sini saya akan menjelaskan kenapa peserta rapat ini kosong, karena aplikasi yang saya buat ini sebenarnya digunakan saat ada rapat yang sedang dilaksanakan. Jadi, jika rapat sedang dilaksanakan, notulen itu akan mengisi data ini di dalam sini, seperti namanya siapa, dan divisi mana dan apakah status kehadiran itu dia hadir atau enggak. Nah, ini untuk rapat minggu keberapa. Karena ini secara dadakan, ini akan diisi saat agenda rapat itu sedang dijalankan. Nah, di sini tabel berikutnya itu ada notulen. Di sini juga kosong karena di sini akan diisi saat rapat itu sedang dilaksanakan. Nah, di sini berisikan tabel-tabel itu ada rapat minggu keberapa, catatan notulennya apa, dan keputusan rapat saat itu apa. Nah, selanjutnya di sini ada form. Form di sini saya membuat hanya dua form, yaitu data peserta rapat dan notulen rapat. Di sini data peserta rapat ini maksudnya saat uh, ada kegiatan rapat, kita bisa mengisi nama-nama peserta yang seharusnya hadir. Di sini misalnya saya kasih contoh Putri dari divisi Humas dengan status kehadiran saya hadir dengan rapat minggu ke-1. Di sini bisa disimpan, lalu akan muncul di bagian peserta rapat. Ini bisa di-refresh. Nah, di sini akan langsung otomatis keluar namanya. Nah, form ini akan digunakan untuk saat mendata peserta rapat saat itu siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir. Ini kalau misalnya peserta rapat banyak bisa langsung ditambah dan data akan menghilang dan diulang seperti awal lagi diisi nama dan lainnya. Lalu di sini ada form notulen. Di sini saya buat form notulen juga sama seperti peserta rapat. Di sini dibuat saat di sini dibikin saat rapat sedang berjalan atau saat sudah selesai rapat. Di sini notulensi bisa mengisi rapat minggu keberapa. Saya akan mengisi rapat minggu 1 dan catatan notulennya apa. Contohnya seperti ini dan keputusan rapatnya apa. Nah, ini saya memberikan contoh saja. Misalnya seperti ini klik simpan. Lalu saat buka di tabel notulen, ini akan muncul juga seperti tadi. Nah, ini akan tercatat langsung di dalam tabel notulen itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya saya membuat query yang berisi apa namanya rapat, query rapat. Di sini saya membuat query yang berisikan rapat-rapat ini. Jadi ini saya membuat
dari tanggal rapat, tempat rapat, rapat minggu keberapa, catatan notulen, dan keputusan rapat. Nah, di sini karena saya baru mengisi dari peserta rapat dan notulen ini masih satu aja, jadi saat menggunakan query ini, jadi otomatis cuma satu aja. Jadi dari lima minggu ini cuma satu catatan notulen dan satu keputusan rapat. Kalau misalnya di notulen ini sudah diisi semua sampai 5 minggu, di sini akan muncul apa saja catatannya dan keputusan rapatnya apa saja. Nah, ini maksudnya agar saat selesai rapat dalam 1 bulan itu sudah terdata apa saja catatannya, keputusannya, dan tempatnya, semuanya sudah tercatat di sini dan tidak perlu membuka satu-satu lagi di bagian notulen atau di bagian peserta rapat dan harus menyamakan isinya, itu tidak perlu karena kita langsung ke query rapat aja. Nah, lalu sebenarnya di sini itu saya akan membuat reportnya juga. Tapi karena di sini saya belum selesai dalam membuat aplikasi ini, saya akan melanjutkan setelah saya membuat rancangan-rancangan yang lainnya. Jadi saya akan Jadi sebenarnya di sini saya juga membuat report rapat dari notulen peserta dan rapat itu akan saya buat report jadi satu dan itu akan menghasilkan semuanya secara kesimpulan. Nah, tapi karena di sini saya belum selesai memasukkan datanya juga dan belum selesai membuat yang lainnya juga, jadi saya baru berprogres sampai sini. Nah, jadi yang belum itu cuman mengisi data dan membuat report. Baik, seperti itu dari Baik, sekian presentasi progres aplikasi UTS saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.